Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPDI, dan teman-teman sekalian kelas 4B PAI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Indriani dari kelompok 1. Saya di sini menjadi moderator. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai kedudukan dan sumber filsafat pendidikan Islam. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Akmal Agustiansyah dan Dewi Ratnaswari. Setelah itu saya akan membacakan rangkaian presentasi diskusi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, penyajian materi. Yang tiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penutup. Yang kelima, masukan atau arahan dari dosen pengampu. Langsung saja ke penyajian materi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Filsafat yang lebih dikenal lebih dari 2000 tahun di Yunani. Ilmu pengetahuan merupakan tolak ukur bagi kemajuan suatu bangsa dalam menentukan kemajuannya. Filsafat adalah jenis pekerjaan manusia yang mempelajari hakikat melalui akal budi manusia dengan menggunakan akal untuk memahami dan menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan transendensi humanisme dan lingkungan manusia. Filsafat juga sering disebut jenis pekerjaan manusia yang mempelajari akal budi manusia menggunakan yang untuk memahami dan menjawab pertanyaan. Filosofi ini dekat dengan kehidupan manusia, tetapi biasanya dianggap sebagai ilmu yang sangat abstrak, karena filsafat dianggap sebagai bidang yang rumit dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Beberapa orang menganggapnya tidak populer. Filsafat mencakup semua aspek pemikiran manusia yang konsisten dan bertanggung jawab. Para filosof berusaha mengungkapkan dunia melalui aktivitas nalar yang membutuhkan bahasa sebagai alat untuk memahaminya. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Dewi Ratnaswari. Kepada Dewi Ratnaswari, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pengertian filsafat pendidikan Islam. Jadi, pengertian yang pertama secara etimologinya ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama ini menyatakan kalau falsafah dari bahasa Arab dengan awal katanya fa'lala, dan fi'lal. Harun Nasution mempertahankan pendapat ini dengan menyatakan kalau istilah falsafah atau falsafat ini seharusnya disebut dengan falsafah, bukannya filsafat. Sedangkan pendapat kedua berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophos.
Philos yang berarti cinta, dan Sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Ada juga pendapat satu lagi, pendapat ketiga, yaitu pendapat dari gabungan dari dua pendapat yang di awal tadi saya sampaikan, menyatakan kalau filsafat ini sebenarnya berasal dari kata filosofi yang berasal dari bahasa Yunani, kemudian berkembang ke bahasa Arab. Selanjutnya, jadi secara etimologi, filsafat ini berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Orang yang tujuan hidupnya adalah mencari ilmu disebut dengan pecinta ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, ia ini mendedikasikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Dan sederhananya, filsafat ini adalah alam pikiran atau alam berpikir. Tapi tidak semua berpikir ini termasuk ke dalam berfilsafat, karena filsafat ini sifatnya luas, terus radikal, universal, dan bertanggung jawab. Adapun definisi filsafat dari para ahli dari zaman klasik hingga zaman modern. Yang pertama, menurut Plato. Plato ini menyatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang semua hal yang sudah ada. Yang kedua, ada Aristoteles. Ia menyatakan bahwa filsafat itu mempelajari semua hal, baik yang ada maupun yang tidak. Sedangkan Al-Farabi menyatakan filsafat adalah mempelajari tentang alam semesta dan berusaha mengetahui apa yang terjadi. Dan menurut Dictionary of Philosophy, filsafat ini berarti mencari kebenaran adalah bagian dari filsafat. Filsafat adalah kegiatan berpikir yang sistematis, logis, universal, radikal, juga bertanggung jawab. Selanjutnya ada pendapat tentang ahli pendidikan Islam. Tadi kita sudah menjelaskan tentang filsafat itu sendiri, kita lanjut ke filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini ada dua pengertian. Yang pertama, menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, filsafat pendidikan Islam itu adalah suatu proses penataan sosial dan individu yang bisa membuat seseorang taat ataupun tunduk pada Islam dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, baik itu individu maupun bermasyarakat. Yang kedua, menurut Ali Asraf, filsafat pendidikan Islam ini berarti mendidik moral-moral siswa agar nilai-nilai Islam menuntun mereka dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dewi Ratnaswari yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Akmal Agustiansa. Kepada Akmal Agustiansa, saya persilahkan. Slide-nya. Maaf, slide-nya
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan PPT. Nah, baik di sini ada epistemologi pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga terkena dampak ini, menyebabkan banyak kelemahan. Pada dimensi pengembangan, menjadi jelas bahwa mewujudkan pendidikan Islam yang ideal memerlukan rekonstruksi epistemologi, yang berarti rekonstruksi metodologi. Epistemologi pendidikan Islam saat ini mencakup diskusi tentang berbagai topik, mulai dari hakikat pendidikan Islam, asal-usulnya, sumbernya, metodenya, elemennya, tujuan pendidikan Islam, dan jenisnya. Lalu ada semua metode pendidikan bersumber wahyu, indera, akal, dan hati atau intuisi dan didasarkan pada nilai falsafah ya, falsafah yang jelas. Yaitu yang pertama wahyu. Pengetahuan tentang kalamnya yang difirmankan Tuhan kepada manusia melalui perantara para rasulnya dikenal sebagai pengetahuan wahyu. Yang kedua indera. Orang sering percaya bahwa penginderaan adalah cara yang paling penting untuk mendapatkan pengetahuan. Tampaknya penginderaan adalah satu-satunya alat untuk menyerap segala sesuatu di luar diri manusia. Yang ketiga, akal. Sumber pengetahuan akal atau pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman, pengertian, dan pemikiran yang mencakup aspek filosofis, psikologis, dan sosial dapat ditemukan di berbagai sumber informasi dan pendidikan. Menurut kaum rasional, hanya akal yang memberikan pengetahuan, sedangkan orang lain hanya memperkuat atau memberikan dasar pemikiran untuk intuisi yang lebih tidak rasional yang datang kepada manusia. Yang keempat, intuisi. Henry Batson mengatakan, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Dia menyatakan bahwa intuisi adalah pengetahuan yang langsung, mutlak, dan bukan pengetahuan yang nisbi. Slide selanjutnya. Adapun kedudukan filsafat dan sumber pendidikan Islam, yaitu kedudukan filsafat. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang membahas sesuai dengan apa yang telah dikaji dan diteliti di dalamnya. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal, atau pokok. Karena filsafat yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Memang lambat laun beberapa ilmu-ilmu pengetahuan itu akan melepaskan diri dari filsafat, akan tetapi tidaklah berarti ilmu itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari filsafat. Jadi peran filsafat sangat penting, artinya bagi perkembangan dan penyempurnaan ilmu pengetahuan. Lalu ada sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam yaitu yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pertama dan yang paling utama pendidikan Islam. Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh, hanya saja tidak mudah untuk diungkapkan secara keseluruhan karena luas dan mendalamnya pembahasan itu di dalam Al-Quran. Di samping itu juga keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami keseluruhannya dengan sempurna. Adapun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah
Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi atau biografi baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Adapun hadis riwayat Ahmad yaitu artinya sesungguhnya aku diutus tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi definisi as-sunnah yang lebih relevan untuk dijadikan pegangan ialah segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Akmal Austiansa yang telah memaparkan materi. Materi telah selesai disampaikan. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tesnya terlebih dahulu. Izin bertanya. Silahkan Nadia. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya mengenai kedudukan dan sumber filsafat. Pertanyaannya adalah bagaimana peranan filsafat pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu ya. Silahkan kepada Indah. Baik, ingin bertanya, apakah ada contoh dan solusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan Islam yang ada di Indonesia dengan menggunakan pendekatan filsafat pendidikan Islam? Terima kasih. Sama pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Silahkan kepada Andriana. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, bagaimana filsafat pendidikan dapat memberikan manfaat terhadap dunia pendidikan, khususnya. Terima kasih. Sama selanjutnya Auliansana, silahkan. Auliansana, silahkan. Baik, izin bertanya. Apa yang menyebabkan filsafat memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan ilmu pengetahuan? Terima kasih. Silahkan Asan Nerdira. Oke. Bentar ya. Izin bertanya.
Masih pertanyaannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya untuk kelompok ini. Eh, Mengapa filsafat sangat diperlukan dalam dunia pendidikan? Asa, maaf suaranya kurang kedengaran. Suaranya kurang kedengaran. Apakah kedengaran? Yes. Halo? Halo? Asa, jikalau tidak memungkinkan, boleh dikirim di kolom chat saja. Baik, sambil menunggu Asa mengirim pertanyaan di kolom chat, izinkan kami kelompok 1 berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Asa Nadira. Pertanyaannya, mengapa filsafat sangat diperlukan dalam dunia pendidikan? Lalu bagaimana cara menerapkan pemikiran filsafat pendidikan Islam dalam proses perkembangan pemikiran siswa? Saya melihat di jurnal yang ditulis oleh Dr. H.M. Jainuddin MA, ia bilang filsafat sangat diperlukan dalam dunia pendidikan karena memberikan landasan teoritis, etika, dan pandangan hidup yang mendalam. Dalam konteks pendidikan Islam, filsafat Islam memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Dan untuk menerapkan pemikiran filsafat pendidikan Islam dalam proses perkembangan pemikiran siswa dapat dilakukan melalui integrasi ajaran Islam dalam pembelajaran, pengembangan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, dan penerapan nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan sehari-hari siswa. Itu saja yang mungkin yang bisa saya jawab. Gimana, Asa? Bagaimana, Asa? Halo, halo. Terdengar suaranya? Oke. Halo. Sudah. Terdengar nggak suaraku? Sudah jelas jawaban saya? Suaraku terdengar nggak? Iya, kedengaran. Oke, sudah, mantap. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Belum. Sini. Nggak bisa pakai HP. Itu nggak ada tulisannya.
Gimana Asa? Udah puas jawabannya? Sudah, sudah, sudah. Terdengar nggak suaranya aku? Izin menjawab pertanyaan dari awal. Tadi pertanyaannya apa yang menyebabkan filsafat memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan ilmu pengetahuan? Jawabannya pasti saling melengkapi karena filsafat ini adalah induk atau bagian dari ilmu pengetahuan tersebut. Karena filsafat ini memberikan landasan-landasan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Keduanya juga mempunyai sifat yang sama, yaitu sifat kritik. Dengan pikiran terbuka agar mengetahui kebenaran-kebenarannya. Dan kalau dari aspek sumbernya pun sama, mereka menggunakan akal atau rasio. Gimana, Aul? Iya, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, izin melanjutkan. Izin menjawab pertanyaan dari Andriana. Yang pertanyaannya, bagaimana filsafat pendidikan dapat memberi manfaat terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar? Filsafat pendidikan memberikan manfaat yang mendalam bagi dunia pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Melalui beberapa cara. Yang pertama, menentukan Maaf, itu suaranya. Iya, sepertinya ada gangguan jaringannya. Mohon maaf, barusan ada kendala jaringan. Ingin izin melanjutkan jawaban untuk pertanyaan dari Andriana. Filsafat pendidikan memberikan manfaat yang mendalam bagi dunia pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Itu melalui beberapa cara. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan yang jelas. Yang kedua, pengembangan pendekatan pengajaran yang efektif. Yang ketiga, mendorong berpikir kritis dan reflektif. Yang keempat, mengembangkan etika pendidikan yang kokoh. Yang kelima, mempromosikan pengembangan kepribadian yang holistik. Yang keenam, menyelidiki sifat pengetahuan dan pembelajaran. Dengan demikian, filsafat pendidikan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang esensi pendidikan, tetapi juga membimbing praktik pengajaran yang lebih efektif dan memperdayakan siswa untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Barangkali di teman-teman sekalian ingin menambahkan, dipersilahkan.
Andriana, jawaban dari saya jelas apa kurang jelas? Apa mau dijelasin poin per poin? Oh, berarti itu filsafat pendidikan itu emang beneran memberikan manfaat emang dalam proses mengajar, berarti berkesinambungan ya. Iya, filsafat dengan dunia pendidikan terutama proses belajar mengajar itu sangat melekat. Jika teman-teman ingin menambahkan, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih ya jawabannya.